Salam sehat, salam salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sholatan wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPT Kerjasama dan Urusan Internasional Ibu Riana Permatasari MA MPD, yang terhormat Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri Bapak Rio Luhung Pribadi SPD, yang terhormat segenap tim UPT Kerjasama dan Urusan Internasional Unisula, yang terhormat segenap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unisula, dan yang terhormat segenap delegasi BEM Fakultas di Unisula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di ruang virtual pada siang hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja. Saya Sukna Fidini selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala UPTK UI. Ketiga, pemaparan 1, yaitu mengenai perkenalan UPTK UI. Acara keempat, pemaparan kedua, yaitu mengenai survei kondisi internasionalisasi mahasiswa. Yang kelima, diskusi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, acara yang pertama, marilah kita buka rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh UPT KUI Unisula, Ibu Riana Permatasari MA MPD. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'al rusula bil haqq wa nadu antilkumul jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mewakili BEM di Fakultas di Unisula yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ini sudah ada BEM dari FT, kemudian BEM dari Fakultas Psikologi. Terima kasih sekali juga saya ucapkan untuk teman-teman dari OIA yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Baik teman-teman mahasiswa dan juga tim KUI, izinkan saya untuk memberikan sedikit overview ya terhadap agenda kita pada siang hari ini. Jadi untuk teman-teman perlu ketahui bahwa UPTK UI atau OIA Unisula itu bertugas atau bertanggung jawab terhadap kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Dan kami memiliki salah satu tugas yaitu terkait dengan internasionalisasi yang ada di Unisula maupun yang di luar Unisula. Artinya kegiatan di dalam yang dilakukan di dalam maupun kegiatan internasionalisasi yang kita lakukan di luar. Nah, untuk melakukan tugas kami tersebut, kami perlu memetakan kondisi internasionalisasi yang ada di fakultas yang ada di Unisula. Jadi kami perlu tahu seberapa siapkah teman-teman mahasiswa untuk melakukan kegiatan internasionalisasi seperti student exchange misalnya ke luar negeri ataupun terlibat dalam kegiatan internasionalisasi yang ada di Unisula misalnya summer course ataupun program-program lain yang diadakan oleh Unisula maupun universitas mitra yang ada di Unisula. Maka dari itu kami mengundang teman-teman BEM untuk berdiskusi dan juga memberikan sedikit pengarahan terkait dengan survei yang kami perlukan untuk memetakan internasionalisasi tersebut. Kemudian mohon izin untuk Dini, saya langsung ke pemaparan ya. Panggil Bu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi mohon izin saya untuk share screen terkait pengenalan UPT KUI. Mohon menunggu sebentar.
Ya. Apakah file PowerPoint saya sudah tampak, teman-teman? Baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi UPT Kerjasama dan Urusan Internasional atau UPT KUI itu disebut juga dengan Office of International Affairs atau OIA. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum familiar dengan kami, maka kami perlu memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jika ingin mengakses informasi lebih lanjut, bisa di website kami di international.unisula.acid atau di Instagram kami OIA Unisula ataupun di YouTube channel OIA Unisula. Sebagai perkenalan bahwa kami kantornya itu ada di Gedung Biro Rektor lantai 2. Jadi kalau teman-teman ke Gedung Birek nanti bisa ke arah toilet ya. Ya, sebelumnya itu ada depan UPTPH itu adalah UPT KUI. Kami terdiri dari tim kami ada 5, jadi saya sebagai kepalanya, kemudian ada Pak Wahyu sebagai Kepala Divisi Kerjasama Dalam Negeri, kemudian Mas Rio Luhung sebagai Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri, kemudian ada staf bidang imigrasi yaitu Miss Harismania, dan juga staf finance kami adalah Mas Satya Aji. Jadi kami berlima secara tim intinya, tapi kemudian kami dibantu oleh teman-teman yang magang di sini, misalnya Mbak Dini, kemudian Mbak Sheila, kemudian Mbak Anifah, dan juga Mbak Dewi, yang sedang mengikuti program magang di OIA. Dan ini adalah tanggung jawab kami untuk mengelola kerjasama di tingkat universitas dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerjasama baik nasional maupun internasional itu meliputi institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, kemudian dunia usaha dan dunia industri, kemudian juga organisasi, dan lembaga kesehatan serta dunia Islam. Artinya karena kita berorientasi atau universitas kita adalah universitas Islam, maka kita juga harus mengembangkan kerjasama ke arah dunia Islam. Kemudian ini adalah peta persebaran negara mitra kerjasama internasional KUI. Jadi ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan kita, dan mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kalau dulu masih offline ada beberapa kegiatan dengan negara-negara tersebut. Misalnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah pertukaran mahasiswa baik inbound maupun outbound. Jadi outbound itu adalah mengirim mahasiswa Unisula ke luar negeri untuk beberapa program seperti joint degree, student exchange, ada juga summer program, winter camp, dan juga KKN, PPL ataupun magang internasional dan lain sebagainya. Sementara ada juga mahasiswa internasional yang ke Unisula, kami menyebutnya dengan program inbound. Jadi ada mahasiswa dari Universitas Mitra kami yang kemudian belajar di Unisula dalam program student exchange, bisa juga summer program, KKN, PPL maupun magang internasional. Selain dua program tersebut, kita juga melakukan internationalization at home. Artinya beberapa program internasionalisasi di dalam Unisula sendiri. Kalau mungkin teman-teman pernah datang ke Thai Food and Festival, jadi mahasiswa Thailand yang ada di Unisula mengadakan festival budaya dan juga makanan. Kalau dulu pandemi itu rutin ya setiap tahun, tapi karena ini sedang pandemi maka tidak dilakukan. Kemudian beberapa international events juga kami adakan. Kemudian ada OIA internship program, program magang, dan juga voluntary projects. Jadi ketika kita waktu itu mengadakan summer camp ataupun program short program yang membutuhkan banyak volunteer, maka biasanya kami membuka open recruitment untuk volunteer tersebut. Kemudian, maaf. Kita lanjutkan. Ini adalah beberapa kegiatan internasionalisasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Unisula yang melakukan exchange, misalnya ke Rotterdam University ya, RUAS, ada Mas Samsul, ada Mbak Sandy, kemudian ada yang ke Malaysia, ada yang ke Korea juga, dan ada yang ke beberapa negara yang lain, misalnya Thailand, kemudian beberapa summer program ke Korea dan banyak lainnya. Dan selain mereka melakukan program di negara-negara tersebut, beberapa project itu mengharuskan mereka pergi ke negara lain seperti yang dari FT ini misalnya Mas Samsul dan Mbak Sandy mengharuskan mereka untuk pergi ke Paris misalnya, tidak harus di Belanda untuk melakukan project yang mereka lakukan.
Ini beberapa yang kita lakukan selama offline. Namun ketika pandemi memang tidak bisa mobilitas begini, tapi tetap dilakukan secara online. Jadi program internasionalisasi tetap berjalan, hanya saja platformnya yang diganti online. Jadi exchange-nya bentuknya online. Kemudian beberapa poin yang mungkin kami bisa share ke teman-teman untuk mengikuti program internasional. Yang pertama adalah perlu menguasai bahasa internasional, kemudian juga perlu menabung biayanya sejak dini, karena terkadang ada fakultas yang memang kemampuannya terbatas, tidak bisa memberikan seluruh bantuan ya. Jadi biasanya ada fakultas-fakultas yang cover tiketnya saja, kemudian biaya hidupnya sendiri. Ada juga yang full funded, misalnya yang dia dapat beasiswanya dari Erasmus Plus. Nah, itu tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian juga harus rajin mengikuti kegiatan internasional, baik yang ada di Unisula maupun mengikuti magang yang ada di OIA. Kemudian juga harus terus semangat supaya dapat mengikuti program-program internasional. Dan ini sedikit pesan dari kami bahwa kami mendapati banyak sekali mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program internasional, baik exchange maupun summer program dan lain sebagainya, tapi terkadang mereka belum mencoba tapi sudah menyerah dulu. Jadi pesan kami supaya jangan menyerah dulu, melakukan dulu yang terbaik. Dan ada kutipan ya dari John Wooden di sini bahwa don't give up on your dreams or your dreams will give up on you. Artinya kita tidak akan mendapatkan mimpi kita kalau kita tidak melakukan apapun dan menyerah begitu saja. Itu sedikit perkenalan tentang OIA yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan yang selanjutnya. Sementara dari saya cukup, nanti mungkin kita bisa lanjutkan setelah sesi pemaparan dari tim OIA untuk diskusi yang lebih lanjut. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Riana Permatasari MPD atas sambutannya sekaligus pemaparan mengenai perkenalan UPT Kerjasama dan Urusan Internasional Unisula. Acara selanjutnya yaitu pemaparan yang kedua, yaitu mengenai survei kondisi internasionalisasi mahasiswa yang akan disampaikan oleh Mas Rio Luhung Pribadi SPD. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Dini. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan yang terhormat Bu Riana. Saya izin untuk share screen, tapi sebelum itu saya ingin memberi pengantar dulu. Kalau Bu Riana tadi memberikan perkenalan terkait OIA, Office of International Affairs, bagian saya ini saya akan menjelaskan terkait survei kondisi internasionalisasi mahasiswa. Seperti yang dijelaskan Bu Riana tadi, bahwa kami butuh basis data dari mahasiswa yang ada di Unisula untuk memformulasikan kegiatan-kegiatan internasional di tahun-tahun mendatang agar lebih tepat sasaran dan impact-nya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, atau mencakup lebih banyak teman-teman mahasiswa daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Baik, untuk outline saya untuk presentasi kali ini, yang pertama terkait latar belakang, kemudian tujuan, teknis survei, timeline, dan instrumen survei. Baik, untuk latar belakang, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk survei kondisi internasional mahasiswa ini adalah inisiatif OIA Unisula untuk melihat kondisi atau gambaran internasionalisasi dan impact-nya kegiatan internasional mahasiswa Unisula, khususnya di jenjang D1
D3 dan S1. Jadi survei kali ini fokusnya adalah untuk teman-teman mahasiswa D3 dan S1. Jadi nanti kami minta bantuannya dari rekan-rekan BEM, kenapa hari ini yang diundang BEM, agar kita lebih berjenjang. Yang pertama agar rekan-rekan di BEM fakultas bisa kenal dulu dengan UPTKUI atau OIE, dan harapannya nantinya bisa bersinergi, berkolaborasi untuk mensukseskan program-program internasional Unisula. Baik, terkait latar belakang, Unisula dari dulu sudah mencanangkan dirinya sebagai a World Class Islamic University. Jadi berangkat dari hal tersebut, kita juga harus konsekuen terhadap misi kita sebagai Universitas Islam berkelas dunia. Jadi hal-hal yang berbau atau terkait dengan internasional itu sudah menjadi bagian dari universitas kita. Jadi masuk ke Unisula sama dengan masuk ke pintu gerbang peradaban dunia. Jadi kita tidak hanya melihat masalah atau wawasan itu tidak hanya ruang lingkup nasional, tapi juga sudah menuju ruang lingkup internasional. Yang kedua, Unisula mempunyai rencana program jangka menengah Unisula dari tahun 2022 hingga 2026, yaitu menuju rekognisi atau akreditasi tingkat ASEAN. Itu juga berimbas pada program-program yang kita laksanakan di Unisula, sehingga semuanya harus berorientasi pada kegiatan-kegiatan internasional. Dan yang terakhir adalah kantor kami OIA sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan internasionalisasi mahasiswa tahun 2022. Jadi survei ini bagi kami sangat penting untuk memformulasikan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun depan. Jadi kami ingin tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi terkait internasionalisasi di mahasiswa, apa yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa, itu kami harap bisa tergambar jelas di survei ini, sehingga ketika kami merencanakan kegiatan, kemudian mengalokasikan anggaran dan lain sebagainya, mendelegasikan staf sesuai sasaran dan apa yang menjadi minat dan keinginan dari teman-teman mahasiswa semua. Kemudian tujuan survei ini yang pertama mengukur atau melihat internasionalisasi dalam bidang kegiatan outbound, seperti yang disampaikan Bu Rina tadi, untuk melihat kondisi internasionalisasi melalui kegiatan-kegiatan outbound atau di luar Unisula. Jadi kita juga ingin melihat teman-teman dari populasinya Unisula yang sebegini banyaknya, yang pernah keluar negeri itu berapa orang sih, yang pernah ikut exchange berapa orang sih, itu kita bisa mengukur kesempatan exchange itu terekspos pada beberapa persen mahasiswa di Unisula. Nah itu juga menjadi evaluasi untuk memperluas, memperbanyak, ataupun menambah jumlah mitra dan lain sebagainya, itu akan kami jadikan dasar untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian internasionalisasi inbound, yaitu melihat kondisi internasionalisasi melalui kegiatan-kegiatan inbound di dalam Unisula. Jadi tidak hanya mahasiswa kita yang keluar, kami juga ingin tahu kegiatan-kegiatan internasional yang kita lakukan di Unisula itu seberapa besar efeknya, seberapa jauh impact-nya kepada teman-teman mahasiswa, sehingga kita bisa mengukur, oh kegiatan ini berdampak pada banyak mahasiswa dan dampaknya positif. Itu salah satu yang ingin kami lihat dalam survei kali ini. Kemudian yang terakhir adalah sikap terhadap internasionalisasi. Itu juga salah satu yang penting. Kami ingin melihat kondisi secara umum dari rekan-rekan mahasiswa semua, bagaimana sikapnya terhadap internasionalisasi. Seberapa banyak teman-teman yang menganggap bahwa pengalaman internasional itu penting, seberapa banyak teman-teman Unisula, mahasiswa Unisula yang menguasai bahasa asing atau mempunyai sertifikat kemampuan bahasa asing. Itu juga hal yang ingin kami lihat melalui instrumen survei nanti. Kemudian untuk teknisnya, yang pertama adalah OIE, seperti hari ini, mensosialisasikan instrumen survei kondisi internasionalisasi mahasiswa, atau yang kita sebut dengan SKIM 2021 kepada BEM Fakultas. Jadi selain silaturahim dan perkenalan dari OIA, seperti yang disampaikan Bu Riana tadi pada presentasi pertama, di kesempatan ini juga kami ingin mensosialisasikan instrumen survei kondisi internasionalisasi mahasiswa. Jadi harapannya sepulang dari atau selesai dari rapat sosialisasi ini, teman-teman bisa berdeliberasi, berdiskusi dengan rekan-rekan himpunan mahasiswa jurusan ataupun program studi untuk bagaimana menyusun program untuk sosialisasi instrumen survei ini sehingga didapat responden yang
sesuai target yang kita targetkan. Kemudian sosialisasi mahasiswa D3 dan S1. Setelah selesai sosialisasi ini, kami harapkan dan mohon bantuannya dengan sangat BEM Fakultas berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi mensosialisasikan instrumen survei kondisi internasionalisasi mahasiswa atau SKIM ini kepada teman-teman mahasiswa di fakultasnya masing-masing. Karena kalau kita jadikan satu secara umum di Unisula itu tidak efektif dan tidak mengena. Kami yakin beda yang mensosialisasikan kalau dengan Bapak Ibu dosen atau staf di sini dengan teman-teman sendiri yang mensosialisasikan pasti vibe-nya beda ya. Jadi kenapa kami mensosialisasikan ke teman-teman BEM Fakultas agar nanti teman-teman yang mensosialisasikan pesan ini ke teman-teman mahasiswa yang lainnya. Karena kami yakin engagement BEM dengan teman-teman mahasiswa di fakultas kan sangat tinggi, banyak kegiatan, kemudian sering melakukan kegiatan bersama dan terjadi banyak interaksi antara BEM dengan mahasiswa di fakultas masing-masing. Jadi harapan kami akan lebih efektif menurut kami, penilaian kami, jika yang mensosialisasikan ini ke mahasiswa selain kami di media sosial juga teman-teman dari BEM fakultas. Kemudian tidak hanya minta tolong, kami juga tahu diri. Ketika minta tolong, kami juga menyediakan fasilitas untuk teman-teman melakukan sosialisasi ini. Jadi kami memberikan bantuan dana kuota internet untuk sosialisasi ini sebesar 300.000 per program studi. Jadi contoh sebut saja Fakultas Psikologi ya. Fakultas Psikologi kan ada satu program studi. Berarti nanti akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 untuk sosialisasi ke rekan-rekan mahasiswa dengan target 100 mahasiswa per prodi. Jadi itu target minimal yang harapannya bisa dicapai oleh teman-teman BEM Fakultas karena kami targetkan kalau 100 dan ada 24 program studi D3 dan S1, harapan kami bisa mencapai 2.400 responden dan itu targetnya. Jadi kalau teman-teman, walah 100 gampang, ngumpulin masa teman-teman mahasiswa gampang, itu justru kami lebih senang. Lebih dari 100 tidak jadi masalah. Itu 100 itu target kami. Dan kalau psikologi tadi satu prodi, katakan ada fakultas yang 3 program studi, contohlah Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, ada 3 program studi, ada pendidikan bahasa Inggris, kemudian sastra Inggris, dan ilmu komunikasi, berarti nanti akan ada bantuan 300.000 per program studi. Jadi total akan ada 900.000 yang nanti bisa dikelola teman-teman BEM untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Program Studi untuk mensosialisasikan ini ke teman-teman mahasiswa. Jadi kami minta bantuan, namun kami juga ada sedikit bantuan lah dari kami untuk kuota untuk sosialisasi karena harapan kami karena kita belum ada pertemuan tatap muka, jadi diselenggarakan secara online oleh teman-teman di BEM Fakultas ataupun Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, untuk timeline-nya sendiri, untuk hari ini, 22 November 2021, kita sedang melakukan sosialisasi OIA ke BEM Fakultas. Kemudian sampai akhir bulan November, kami harapkan rekan-rekan BEM Fakultas bisa berdiskusi dengan teman-teman di HIMA untuk menyiapkan mau bagaimana teknis sosialisasinya. Apakah itu kami serahkan ke teman-teman. Yang penting bagi kami adalah target minimal tercapai. 100 peserta per program studi, kalau lebih alhamdulillah, kalau kurang ya semoga tidak ada yang kurang ya. Kemudian minggu pertama nanti rekan-rekan BEM sudah bisa mengambil dana bantuan kuota internet ke kantor OIA, ada di Biro Rektor lantai 2. Jadi mohon juga ada surat tugasnya ya dari fakultas, dari BEM maksudnya, biar kami tahu yang mengambil ke sini itu resmi dari delegasi fakultas, jangan sampai yang ngambil malah bukan atau tidak punya otoritas di BEM fakultas ngambil ke sini nanti tidak tahu penggunanya bagaimana. Kami harapkan ketika mengambil ke sini juga ada surat tugasnya dari BEM fakultas untuk mengambil dana bantuan kuota internet tersebut. Kemudian per Desember setelah menerima dana bantuan mungkin bisa melakukan sosialisasi ke teman-teman mahasiswa. Pun dari sekarang ketika sudah menerima
per hari ini ketika nanti kami beri tautan atau linknya pun bisa sudah mulai let's say katakanlah lewat media sosial dan lain sebagainya, itu bisa dimulai, tapi program yang terstrukturnya mungkin nanti bisa dimulai ketika sudah dapat dana bantuan dari kantor atau OIA. Kemudian insya Allah akhir Desember kami akan menerbitkan laporan survei tersebut dan kami akan publish secara umum juga sehingga bisa diakses oleh teman-teman semua. Jadi laporannya bersifat terbuka dan bisa diakses oleh semua stakeholder yang ada di Unisula. Nah, kita masuk ke instrumen surveinya. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, apakah ada yang hadir? Oke, ini ya, yang tertulis besar SID/scheme FKIP itu adalah linknya. Jadi sembari saya jelaskan, teman-teman di fakultas juga bisa dicek, coba dicek ke link tersebut ya, sembari dicek. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ada 3 program studi S1. Jadi kalau per prodi 100 ya kami harapkan ada 300 di minimal 300 di form tersebut yang mengisi survei tersebut. Kemudian FPIK juga ada 3 program studi. Dari FPIK juga bisa mulai mengisi, barangkali ada yang hadir bisa dicoba. Kemudian Fakultas Agama Islam ada 2 program studi. Kemudian SID-nya ya sama ya, hanya yang saya bedakan adalah nama fakultas di belakangnya. Kemudian Fakultas Ekonomi ada 3 karena punya D3 akuntansi juga, jadi 300 sama, 100 per program studi. Kemudian Fakultas Teknik bisa dicoba juga, scheme scheme FT. Kemudian Fakultas Hukum ada 1. Kemudian FTI ada 3 program studi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Elektro, dan S1 Teknik Informatika. Bisa dicoba juga. Kemudian FIK, Keperawatan, ada 2, yaitu D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan. Silahkan bisa dicoba. Kemudian Kedokteran, ada 3, S1 Kedokteran, S1 Farmasi, dan S1 Kebidanan. Silahkan untuk dicoba. Kemudian FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, ada 1 program studi, yaitu S1 Kedokteran Gigi. Kemudian yang terakhir yaitu Psikologi, juga ada 1 program studi, bisa dicoba juga ya. Silahkan. Selanjutnya saya akan coba buka salah satu yang sudah hadir. Bagaimana nih? Saya coba FKG ya, dari rekan FKG sepertinya hadir. Wait. Nah, ya, ini adalah contoh atau instrumen survei yang sudah kami siapkan. Jadi kami custom per fakultas masing-masing agar tidak tercampur. Ini contohnya untuk Fakultas Kedokteran Gigi. Ketika masuk bisa di next. Nah, identitas diri bisa dilengkapi, nama lengkap, NIM, kemudian tahun masuk atau angkatan. Target utama kami, kalau bisa ya, kalau tidak terlalu memberatkan teman-teman, yang disurvei kalau bisa tidak hanya dari 1 angkatan, jadi bervariasi biar kami juga lihat, oh di tahun pertama teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Gigi itu ada berapa, contoh 1 poinnya, punya atau bepergian ke luar negeri ada berapa orang yang pernah bepergian ke luar negeri. Nanti di tahun keempat atau semoga survei ini setiap tahun nanti kami bisa melihat progresnya, perkembangannya, baik kegiatan inbound, outbound, ataupun sikap terhadap internasionalisasi bisa kami ukur setiap tahunnya lewat survei ini. Selanjutnya, di poin selanjutnya,
Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah Anda punya paspor, kemudian apakah Anda pernah pergi ke luar negeri untuk tujuan apapun, student exchange ke luar negeri, durasi 1 semester, baik online ataupun offline, kemudian short program, jadi bedanya antara kedua ini, yang atas student exchange itu durasi 1 semester atau lebih, tapi yang short program itu kurang dari 1 semester. Kemudian hambatan-hambatannya ini juga penting menurut kami agar bisa kami sampaikan ke stakeholder terkait. Kemudian kondisi internasionalisasi inbound, dan yang terakhir di bagian terakhir adalah sikap terhadap internasionalisasi. Ini juga kami perlukan untuk mengukur kondisi apa ya, yang dirasakan teman-teman terkait dengan internasionalisasi, kegiatan internasional untuk mahasiswa-mahasiswa Unisula. Tidak banyak, hanya 5 bagian dan tidak terlalu panjang, banyak yang pilihan dan tidak mengharuskan menulis deskripsi, jadi kami kira ini sangat tidak terlalu panjang untuk teman-teman mahasiswa mengisi, mungkin 5 menit pun sudah selesai, bahkan kurang dari 5 menit ketika memang sudah menyiapkan jawabannya itu saya yakin sudah bisa selesai kurang dari 5 menit. Itu demikian tadi untuk instrumen surveinya. Saya masih lanjut di PowerPoint. Sudah ternyata. Ini website kami, Instagram, email, dan website. Nanti juga pengumuman ini atau survei ini akan kami post di Instagram-nya OIE Unisula, dan coba nanti kami tag rekan-rekan di BEM fakultas masing-masing agar bisa ikut share dan mulai soft sosialisasinya ya, bukan yang terstruktur seperti yang nanti mungkin akan diselenggarakan ketika setelah selesai diskusi, tapi bisa mulai di repost, kemudian disampaikan ke teman-teman, semacam soft launching dulu instrumen survei ini, jadi agar teman-teman juga bisa mencoba. Begitu, terima kasih. Itu dari saya kembalikan ke Dini. Silahkan Dini. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Rio Luhung Pribadi SPD atas pemaparannya mengenai survei kondisi internasionalisasi mahasiswa. Acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipandu langsung oleh Mas Rio Luhung Pribadi SPD. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Baik, teman-teman, ini sudah masuk sesi diskusi, jadi saya silahkan pada rekan-rekan di BEM atau perwakilan dari BEM, apabila ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi atau didiskusikan, kami silahkan. Silahkan untuk raise hand apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ya, dari FKG, Mas Rifki Wahyu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahyu dari BEM FKG Unisula. Mungkin sebelumnya konfirmasi, mohon maaf tadi terjadi telat karena miskom mengenai suratnya. Kemudian saya izin bertanya Pak, untuk mengenai sosialisasi, nanti apakah boleh minta materi untuk PowerPoint yang disampaikan biar atau kita membuat sendiri gitu? Apakah difasilitasi dari pihak OIA dari Unisula atau buat sendiri dari BEM? Mungkin lebih ke arah situ sih untuk pertanyaannya. Mungkin terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mas Rifki. Nanti kami share setelah ini ya. Saya langsung share aja deh. Sebentar. Ya, sudah saya share ya di chat box ya.
Mas Rifki ya, nanti bisa di sosialisasikan, minta tolong bantuannya untuk teman-teman di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, selain itu ada lagi yang ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa dari BEM? Apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan BEM? Oke, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, Bu Riana barangkali ada tambahan terkait survei ini, Bu? Sejauh ini belum, Mas Rio. Oke, kami tanyakan sekali lagi dari rekan-rekan apakah sudah jelas semua terkait survei tersebut. Jadi kalau gampangannya ya, kami minta tolong bantuan untuk mensosialisasikan survei ini ke rekan-rekan mahasiswa di fakultas masing-masing. Kami akan beri bantuan kuota internet untuk melakukan sosialisasi. Insya Allah awal Desember bisa diambil oleh rekan-rekan BEM dengan rekan yang mengambil ke kantor kami diharapkan bawa surat tugas dari ketua BEM ya. Jadi agar bisa jelas siapa yang mengambil dan kami juga punya recordnya. Nanti teman-teman bisa juga setelah mendapatkan bantuan kuota tersebut bisa melakukan sosialisasi yang terstruktur di fakultasnya masing-masing. Namun selesai rapat ini pun apabila sudah ingin kiranya sudah ingin share di media sosial masing-masing pun tidak jadi masalah. Lebih nanti insya Allah lebih banyak yang mengisi ya. Oh iya, kami juga share daftar hadir di chatbox. Harap bisa mengisi daftar hadir tersebut untuk pertemuan hari ini. Dari psikologi, BEM psikologi, Mas Fajar sudah jelas ya? Halo, dari psikologi. Jelas, Pak. Oke. Dari Fakultas Teknik, Mas Aldo, sudah jelas ya penyampaian dari kami tadi ya? Kemudian dari FKIP, BEM FKIP. Insya Allah jelas. Terima kasih. Siap, siap. Kemudian FBIK juga hadir. Dari FBIK sudah jelas ya informasinya tadi ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Kemudian psikologi. Dari psikologi sudah jelas ya informasinya ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kemudian Fakultas Teknologi Industri, FTI. Mohon maaf Pak, sebelumnya mau bertanya dan mohon maaf off cam ya. Ya, tidak jadi masalah. Jadi untuk sosialisasi ini apakah memang dari pihak UNIF itu mewajibkan atau seperti apa? Kemudian kalaupun nanti kita melakukan sosialisasi itu untuk jangka maksimalnya itu berapa nih? Gitu, mengingat mungkin kita juga nanti bisa memperkirakan kalaupun nanti kita sosialisasi gitu. Terima kasih Pak. Kalau masalah wajib atau tidak ya, tidak wajib, tapi ini adalah target kami 100 mahasiswa per program studi. Jadi data tersebut kami butuhkan untuk memformulasikan kegiatan-kegiatan internasional di tahun-tahun mendatang. Jadi kami tidak bisa menyebut ini wajib karena ini adalah salah satu program kami di UPT Kerjasama dan Urusan Internasional atau OIA. Itu terkait wajib atau tidak ya. Kemudian yang kedua, jangka waktunya kami harapkan 22 Desember itu terakhir mengisi. Mas Ahmad Ulin ya. 22 Desember itu paling lambat mengisi.
Jadi jangka waktunya per hari ini sampai 22 Desember itu insya Allah 1 bulan penuh. Jadi teman-teman awal Desember ketika sudah ada dana bantuan kuota dari kami juga bisa melakukan sosialisasi yang terstruktur kepada rekan-rekan yang lain. Begitu, Mas Ahmad Ulin? Oke, Pak. Terima kasih. Siap. Cukup di FTI. Oke, dari Fakultas Ekonomi? Ya baik Bapak, alhamdulillah tadi sudah jelas ya Bapak. Mungkin nanti semisal kita ada beberapa pertanyaan nanti bisa langsung menghubungi siapa ya Bapak? Semisal nanti boleh. ada Teman-teman lebih nyaman komunikasi lewat WhatsApp, email, atau DM Instagram. Kalau kami masalah bisnis biasanya lewat email, tapi mana yang lebih nyaman buat teman-teman BEM biasanya komunikasinya lewat apa? Oke, mungkin untuk komunikasinya sendiri mungkin kita juga bisa melakukan lewat email Bapak. Cuman untuk lebih intensnya sendiri kita mungkin lebih ke WhatsApp gimana Bapak? Mungkin kurang formal ya kalau WhatsApp, tapi itu menurut saya lebih memudahkan sih Bapak. Boleh. Saya share nomor saya ya di chatbox itu WhatsApp. Kalau ada pertanyaan teknis dari teman-teman bisa ke situ. Nanti insya Allah biar bisa kami jawab apa yang bisa kami jawab begitu. Ya oke baik, terima kasih Bapak atas nomor yang sudah diinfokan gitu Bapak. Nanti ketika kita memang ada hal-hal mungkin yang bisa kita sampaikan maupun kendala yang mungkin nanti ada yang kita lewati mungkin nanti bisa langsung kita komunikasikan saja. Mungkin cukup dari Fakultas Ekonomi Bapak, silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Kalau memang sudah jelas kita akhiri dan kita mulai mensosialisasikan ini bersama-sama. Gitu. Sudah tidak ada lagi sepertinya. Baik, waktu saya kembalikan ke Mbak Dini, silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Rio yang telah memandu diskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan juga untuk Ketua BEM maupun delegasi yang telah turut berpartisipasi dalam diskusi. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, maka selanjutnya ialah penutup. Semoga apa yang telah dipaparkan serta kita bahas bersama pada siang hari ini dapat dipahami dan juga dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan penuturan tulisan maupun kekurangan yang tidak mengenakan hati sebelum maupun selama acara pada siang hari ini berlangsung. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.